Shalom Aleichem, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, tepatnya Senin 21 Agustus tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 2 Petrus. Seperti kitab 1 Petrus, maka surat ini juga akan menjadi salah satu kitab yang akan mengajak kita agar memiliki kekuatan dan ketahanan iman saat menghadapi berbagai pencobaan dan persoalan sambil menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena itu, jangan pernah lewatkan satu hari pun, cuma 3 hari saja. Tetaplah setia dan jaga rohmu untuk tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan itu artinya setiap hari saudara akan semakin diberkati lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Amin. Judul renungan kita di hari pertama dari kitab 2 Petrus pasal pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21 ini adalah pengenalan yang harus ditambahkan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jika kita mencermati isi surat kedua dari Rasul Petrus ini, kita akan mendapati bahwa hal pengenalan akan Allah tidak boleh hanya diidentikan dengan kondisi kehidupan rohani atau pertumbuhan iman seorang percaya, karena itu belum lengkap sepenuhnya. Jika menghendaki adanya pengenalan akan Allah yang berhasil, maka setiap orang percaya dengan sungguh-sungguh harus berusaha menambahkan kepada iman mereka 7 perkara berikut secara bersamaan. Ke-7 perkara itu adalah kebajikan atau cara hidup yang baik. Namun tak cukup hanya menambahkan kebajikan pada iman kita, tetapi perlu ditambahkan ke-6 perkara lainnya, yakni menambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Ketika itulah, kata Petrus, kehidupan kita akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalan akan Allah. Namun sayangnya, tak jarang orang percaya hanya berpuas diri ketika menaruh perhatiannya pada kehidupan rohani atau iman, sehingga lantas mengabaikan ke-7 perkara tadi yang seharusnya tidak boleh diabaikan karena sangat berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Oleh karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk meluangkan waktu sejenak mengevaluasi hidup kita, terutama terkait ke-7 perkara yang perlu terus kita tambahkan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Jika sampai hari ini kita masih cenderung untuk mengabaikan ke-7 perkara tersebut, mari segeralah berbenah diri selama masih ada kesempatan, dan lihatlah, kita akan semakin mengenal Allah dengan lebih baik, dan pengenalan kita akan menuntun kita kepada perkara-perkara ajaib di luar dari segala hal yang pernah kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Karena bagi Allah, Ia mau supaya kita dapat merasakan betapa besar dan dahsyatnya kuasa Allah untuk menolong dan memberkati hidup kita. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari belajarlah menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Belajarlah menambahkan kepada imanmu pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, dalam mengenal Kristus, iman perlu dilengkapi dengan perkara-perkara yang membangun jiwa dan pikiran kita yang berkaitan dengan hidup keseharian kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita menjadi berkat. Itu sebabnya Dia berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jebu-jebunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam dirimu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleichem. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.